pas waktu Teteh selama di pers tuh terkait dengan take down, apakah memang itu salahnya komunikasi pejabatnya atau memang gimana Teh? Kalau yang pernah saya alami sih kebanyakan pada saat mereka mengungkapkan fakta, kalau menurut mereka itu sesuai ya dengan apa yang mereka tahu. Tiba-tiba fakta itu tidak sesuai, akhirnya dengan alasan, itu sebenarnya kejadian bukan seperti itu. Ya pernah mengalami disodori pistol di depan mata pun saya pernah. Ya jurnalis bukan londo ireng dan bukan antek-antek asing. Kita tetap NKRI harga mati. Halo Sobat Cikal, kembali lagi di podcast Malam Minggu ngomongin Kuningan. Saya Cu Firmansyah, host kali ini yang akan membahas terkait dengan kebebasan pers yang hari ini setidaknya banyak dinamika lah, baik itu nasional maupun daerah. Kali ini Cikalpedia kedatangan tamu nih yang istimewa. Dia wartawan yang dibilang senior lah, sudah 14 tahun berdikari di dunia pers. Mari kita kenalkan, ini Teh Eli gitu, atau nama asli siapa Teh ini? Nama asli sesuai KTP ya? Sesuai KTP. Kalau sesuai KTP sih nama Iin Soheli gitu. Oh bukan Eli berarti. Kalau Eli itu diambil dari nama belakang. Oke. Soheli ada Eli, jadi dari kecil biasa dipanggil Eli, akhirnya ya digunakan sampai sekarang gitu. Kenapa saya pakai Eli Said? Said itu kebetulan nama almarhum bapak. Karena saya dekat banget dengan bapak, makanya untuk tetap mengenang beliau saya pakai Eli Said lah gitu. Kalau di dunia wartawan di Ketua Pokja ya Teh? Ya kebetulan alhamdulillah sampai saat ini saya dipercaya oleh Polres ya gitu, jadi Ketua Pokja wartawan di Polres Kuningan gitu. Mau ngomongin apa nih Teh? Apa ya? Apa nih yang menarik nih soal pers? Yang menarik sebenarnya dunia pers itu banyak sih ya hal-hal yang menarik gitu. Orang lain yang tidak tahu kadang apa sih itu wartawan, selalu dikonotasikan kadang negatif. Padahal kenyataannya kan kita tidak seperti itu. Tanpa adanya media, tanpa adanya jurnalis, masyarakat tidak akan tahu apa yang terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan. Iya. Tapi memang sekarang banyak medsos ya. Ya itu tantangan ya. Tantangannya yaitu sekarang sudah banyak medsos, kemudian ada juga AI yang bisa dirubah-rubah segala macam sesuai dengan keinginan kita. Hanya saja ya tetap gitu kita sebagai jurnalis yang lebih mengedepankan fakta yang ada di lapangan. Ketika kita liputan ke lapangan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita potret, ya itu yang kita sampaikan ke masyarakat kan, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi. Tapi hari-hari ini Teh, pers itu sering jadi bahan omongan para pejabat ya Teh. Iya. Bahkan yang baru-baru yang itu tuh yang presiden kita yang sering bilang, "Woi, antek asing," kan gitu. Betul. Kemarin kan disebut bahwa wartawan salah satunya bagian daripada londo ireng. Itu gimana Teh? Disikapi oleh persnya gitu. Gimana menurut Teh? Kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman wartawan yang lain juga punya pemahaman yang sama ataupun mereka punya pemahaman sendiri kan kita nggak tahu ya. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu ya tentunya menyesakan ya. Kenapa sih harus wartawan yang disebut gitu, jurnalis yang disebut gitu. Iya. Londo ireng itu kan kalau tidak salah seperti apa yang disampaikan beliau itu kan orang hitam kemudian ikut memerangi bangsa pribumi ya. Kemudian dikonotasikan jadi saya orang pribumi yang ngebela penjajahan seperti itu. Intinya jurnalis bukan londo ireng. Jurnalis juga bukan antek asing. Jurnalis bukan sebagai tanda kutip ya penjilat, bukan sebagai hanya menyenangkan mereka para pejabat. Kami bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, kita ada payung hukum, ada undang-undang persnya juga kan gitu. Dan kita juga ya kebebasan pers yang kita lakukan
tidak berarti kita bebas melakukan apapun. Tetap kan kita dibatasi oleh undang-undang pers tadi, kemudian kode etik jurnalistik juga gitu. Jadi ya kayaknya sebutan Londo Ireng itu bagi saya menyesakan dada lah gitu. Kalau saya secara pribadi nih Teh, Londo Ireng itu tersendirinya body shaming. Karena itu udah itu Ireng gitu ya. emang gitu ya Teh. Maksudnya kenapa gitu kan presiden kita gitu yang harusnya memang kan sebagai pejabat negara kan Teh harus memberikan apa ya sambutan yang coba meredam gitu kan dengan dinamika Indonesia saat ini dan sebagainya. Berarti dengan adanya celutukan Londo Ireng ini Teh, pasti kan di daerah-daerah lain juga kan sekarang sudah mulai masuk ke ranah aksi demonstrasi gitu. Dinilai mencederai daripada kebebasan pers lah atau apa ya istilahnya ngejek lah gitu tuh. Betul. Nah, di Kuningan sendiri gimana nih Teh? Apakah akan ada gerakan yang luar biasa gitu atau gimana nih? Kalau gerakan itu insya Allah kita ada ya, tapi tidak akan saya jabarkan di sini, nanti nggak ini dong. Nggak surprise. Nggak surprise, nantinya udah ketahuan, oh ini nanti mau begini gitu. Intinya kami beberapa teman jurnalis di Kabupaten Kuningan ada rencana untuk melakukan aksi gitu. Kita aksi damai lah gitu kan. Aksi simbolik. Aksi simbolik gitu kan. Kami menolak stigmatisasi wartawan dengan sebutan apapun gitu. Jadi harusnya kan sebagai seorang pemimpin ya, apalagi pejabat publik gitu. Harusnya mereka itu berterima kasih kepada jurnalis yang sudah memberitakan hal yang mungkin para pejabat tidak tahu kan gitu. Contohnya misalkan ketika ada bangunan yang hampir rubuh atau sekolah yang hampir roboh. Pejabat ini nggak tahu nih di daerah itu ada. Ketika kita mengetahui kemudian membuat berita, harusnya mereka berterima kasih dong. Berterima kasih, cari solusi ini seperti apa, ayo cepat kita bantu. Harusnya seperti itu. Jangan mengstigmatisasi kami dengan sebutan yang macam-macam gitu, dengan ingin menjatuhkan pemerintah lah segala macam, tidak. Karena memang kami menyuarakan fakta yang ada di lapangan kan, kebenaran yang kami lihat gitu. Kalau di Kuningan sendiri Teh, ada nggak sih pejabat yang pernah Teteh alami nih, pernah Teteh berdikari di pers nih? Pernah nggak sih ada satu pejabat atau berapa lah gitu yang kelakuannya ya kayak yang pimpinan di pusat gitu tuh. Maksudnya mengintimidasi atau apa cara komunikasinya kayak gitu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ada lah, banyak. 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 Tidak perlu saya sebutkan ya gitu. Oke, inisial. Nggak usah inisial. Nanti saya dicari. Pernah lah kejadian sampai, ini pengalaman pribadi saya ya, ketika saya mengangkat berita, tiba-tiba ada yang telepon ngajak ketemuan, sampai saya pernah mengalami disodori pistol di depan mata pun saya pernah gitu. Iya. Jadi ya kasusnya pernah apa Teh? Kasusnya waktu itu ada, saya tuh menulis berita tentang salah satu partai politik yang berpengaruh pada sewaktu itu gitu kan. Pada waktu itu mungkin ada yang tidak terima entah apalah gitu. Tapi fakta kan? Fakta lah. Fakta itu fakta. Kemudian kita dokumentasi ada, hasil wawancara dari narasumber pun ada gitu kan. Sempat sampai seperti itu gitu. Tapi sempat take down Teh? Enggak. Saya enggak, alhamdulillah nggak pernah take down gitu. Alhamdulillah jangan pernah take down. Nah terus ada juga pejabat yang bukan intimidasi ya, dengan bahasa mereka. Udahlah katanya gitu, ini intinya menawarkan sejumlah uang mungkin kan ya untuk. Tapi tidak ada permintaan take down sih, hanya untuk sudah meredam gitu. Sudah Teh jangan diteruskan gitu kan, bahasa-bahasa seperti itu juga ada sih. Berarti ini Teh tadi nyinggung soal take down nih. Ini kan isu yang baru-baru kan di media baru 1 tahun lah gitu. Ternyata ada juga ya yang apa ya, pejabat itu apa yang ngomong gitu kan, tapi tiba-tiba minta take down gitu tuh. Padahal kan kita menulis sesuai apa yang dia ungkapkan, gitu. Dia katakan kan. Nah itu pas waktu Teteh selama di pers tuh terkait dengan take down, apakah memang itu salahnya apa ya, komunikasi pejabatnya atau memang gimana Teh? Kalau yang pernah saya alami sih kebanyakan
pada saat mereka mengungkapkan fakta. Kalau menurut mereka itu sesuai ya dengan apa yang mereka tahu. Tiba-tiba fakta itu tidak sesuai, akhirnya dengan alasan, itu sebenarnya kejadian bukan seperti itu. Padahal gitu dia kan. itu ngomong tuh Padahal kayak gitu iya, kan. padahal kan jelas ya dia udah berbicara, tiba-tiba ketika itu tidak sesuai, faktanya harusnya seperti ini gitu kan. Kebanyakan seperti itu sih. Padahal kan kita di dunia jurnalis juga ada hak jawab ya. Ada hak jawab, hak klarifikasi ketika memang dia tidak terima, berita itu tidak sesuai, kan bisa dilakukan klarifikasi kan untuk berita berikutnya gitu kan, bisa seperti itu juga gitu. Tapi memang teh selain apa ya tantangan di apa namanya di media itu kan tantangannya kan ternyata banyak juga ya teh. Kita diintimidasi lah. Betul. Bahkan kalau secara pribadi ada juga yang nanyain rumah saya di mana. Berarti Icu pernah ngalamin juga ya? Pernah teh. Bahkan saya pernah dimarahin gara-gara nanyain soal anggaran, kan kocak. Iya betul. Iya kan, ini pejabat kok kayak gini gitu tuh. Kan publik juga harus tahu dong soal aliran anggaran ini kemana-kemana dong. Gitu ya teh. Yang penting kita nanya juga sesuai atau apa yang sesuai koridor dari etik jurnalistik lah. Nah teh, tantangan selanjutnya itu pers itu kan terkadang banyak juga teh yang media sosial tuh. Jadi apa ya? Jadi seolah-olah wartawan tuh apa ya? Profesi yang disampingkan gitu. Pejabat lebih memilih kayak influencer lah, punten ya teh, kayak apa media-media yang online dan sebagainya gitu. Itu gimana teh cara menyiasatinya soal tantangan itu tuh kalau menurut teh? Cara mensiasatinya kalau menurut saya sih sebenarnya kembali kepada pembaca ya. Kadangkala masyarakat itu lebih mempercayai medsos kan, lebih mempercayai medsos daripada pemberitaan. Ketika pemberitaan belum muncul tapi di medsos sudah rame, yang mereka percayai lebih ke sana gitu. Nah sebenarnya sih ya lebih ke bijak-bijaknya mereka membaca apakah ini benar, jangan ditelan mentah-mentah intinya ketika ada berita di medsos gitu kan. Terus ya sekarang memang fenomena pejabat-pejabat banyak mereka menggunakan akun-akun pribadi mereka ya untuk mengekspos kegiatan mereka gitu. Kemudian kadang lebih diundang para influencer seperti itu gitu. Padahal kan kalau kita lihat justru media itu kita kan lebih apa ya, lebih terpercaya, kita lebih akurat. Menulis pun kita melalui konfirmasi langsung dengan narasumber, kita ke lapangan segala macam kan seperti itu. Medsos itu kadang hanya katanya seperti itu kan. Hanya melihat kejadian di jalan direkam dengan caption yang semaunya mereka. Nah itu kan belum tentu benar. Bahkan yang lebih ironisnya gini teh, tulisan kita itu yang ketika sudah dipublis tuh, itu disalin sama apa ya medsos lah gitu kan, yang kemudian dipublikasi di medsos sendirinya. Itu juga merupakan apa ya pelanggaran ya teh, pelanggaran. Kalau menurut saya pelanggaran itu kan kita sudah punya hukum. Kalau kayak lisensi kali ya gitu kan, kayak semacam itu harusnya mereka ya paling tidak minta izin lah gitu, minta izin dulu. Oh ini boleh nggak ya gitu kita copy paste gitu buat dicantumin di media kita, mungkin kan seperti itu. Tapi ketika mereka mencantumkan, misalkan mereka kopas dari Cikalpedia nih, tapi mereka cantumkan bahwa sumber ini dari cikalpedia.com, itu mungkin nggak masalah ya gitu kan, karena dicantumkan. Sama ketika kita mau mengutip sesuatu dari media lain pun kan sama harus kita cantumkan juga kan. Contohnya kita bikin berita mengutip dari media nasional misalkan, harus kita tulis kan dari media apa gitu kan, bahwa sumbernya dari situ. Seperti itu. Berarti memang itu jadi tantangan besar ya teh. Artinya kalau di daerah sendiri teh kan disebut-sebut itu kan wartawan itu, pers itu pilar demokrasi keempat kan, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif nih, untuk menjaga apa ya, salah satunya kontrol sosial lah gitu. Kalau menurut teh di Kuningan nih udah apa ya, udah teraplikasi nggak sih atau disebut-sebut dengan pilar keempat nggak sih gitu menurut Teteh nih? Kalau dinamika sekarang tuh, dengan dinamika sekarang ya, kalau melihat dinamika sekarang kayaknya sudah agak terabaikan ya, sudah agak terabaikan. Beda dengan dulu kan. Dengan dulu mungkin kepercayaan terhadap media itu lebih besar dibandingkan dengan
medsos gitu. Oke. Sekarang kita memang bersaing dengan apalagi ada AI, ada ya macam-macam seperti itulah, kita bisa membuat kata-kata apapun yang kita mau kan gitu kan melalui aplikasi tersebut gitu, dengan adanya ChatGPT atau apapun itu seperti itu ya. Pilar keempat menurut saya memang sekarang merasa terabaikan gitu, jadi Iya, kayaknya udah mulai sedikit demi sedikit terabaikan tuh dalam artian dalam artian jadi gimana nih? masyarakat kadang ya itu lebih mempercayai Medsos. medsos gitu kan dibanding ketika mereka salah bahwa apa yang mereka sampaikan salah baru kan gitu mereka oh iya beritanya sebenarnya begini-begini kan kadang seperti itu Iya. juga gitu. Bahkan di Kuningan sendiri teh sekarang kan dunia wartawan itu sudah tidak tidak dilirik oleh anak-anak muda lah gitu. Karena yang Icu tahu tuh kan, karena kan Icu kan masih muda ya dalam artian orang-orangnya yang ini bukan angkatan apa disebutnya itu tuh generasi regenerasi gitu kan gitu tuh. Nah tapi sekarang tuh memang tantangannya itu ya tadi pertama medsos, kedua juga anak muda itu ngelirik bahwa ini dunia pers ini dunia yang lebih lebih menarik sebetulnya bagi anak muda gitu. Betul. Kenapa itu tantangan dari anak muda sendiri tuh? Apa sih gitu yang menjadi? Mungkin melihat dari satu gaji kali ya. Terus mungkin mereka pikir tidak menjamin masa depan gitu kan. Wartawan itu kata orang-orang kan suka bilang oh itu mah pilihan terakhir. Ketika memang sudah tidak punya kerjaan mungkin pilihan bisa jadi pilihan terakhir. Soalnya zaman sekarang, tapi saya tidak ingin menuduh siapapun ya. Dan kadang kala gitu ada yang asal mereka punya KTA saja tanpa ada karya mereka gitu kan. Karena banyak berarti itu yang kayak gitu. Ya ada aja lah yang seperti itu gitu kan. Nah itu fenomena gitu teh. Menurut Teteh tuh kan banyak ya yang turun ke lapangan tiba-tiba bawa KTA bawa dirinya wartawan terus kemudian memeraskan dalam artian dirinya punya isu tapi memeras gitu. Betul. Nah itu gimana teh dinamika itu, apakah Teteh melihatnya wah itu hal yang biasa atau memang hal yang harus dibereskan nih gitu di dunia pers nih gitu? Kalau disebut hal yang biasa mungkin bagi orang-orang yang melakukan hal seperti itu biasa kali ya. Karena mereka mungkin triknya seperti itu ketika ingin mendapatkan uang besar gitu kan. Tapi ya sangat disayangkan kalau memang yang mereka lakukan tujuannya hanya untuk bermodal KTA, hanya untuk memeras seperti itu ya sangat disayangkan juga. Berarti kan menodai citra jurnalis yang lain gitu kan, seperti itu. Kalau orang yang merasa dirinya juga dirugikan oleh orang-orang seperti itu ya kenapa tidak lapor ke Polres ya? Tidak lapor ke pihak kepolisian gitu kan. Harusnya berani juga, berani speak up melaporkan. Bisa itu kalau misalkan termasuknya dia pemerasan bisa. Ada beberapa kasus yang sudah terjadi seperti itu kan mungkin itu juga bisa melihat lah di TV atau apa kan di beberapa daerah juga kejadian seperti itu juga banyak kan yang terjadi gitu. Karena kan dinamika itu kan seringkali orang itu yang menjadi korban tuh takut gitu nggak tahu nih bisa nggak lapor ke polisi gitu biasanya kan pers itu kan memang sebelum lapor ke polisi itu ya aduannya ke Dewan Pers dulu kan. Iya betul. Nah berarti ini orang-orang yang memang memeras dalam artian melanggar kode etik jurnalistik lah gitu, itu berarti bisa dilaporkan ke polisi. Ketika itu yang dilakukannya tindak pidana bisa. Salah satu contoh kejadian ya di Kabupaten Kuningan aja yang saya tahu nih ya. Iya. Pernah ada kejadian dia mengaku ya oknum wartawan lah, dia mempunyai KTA segala macam. Tapi yang dia lakukan itu secara hukum itu salah, melakukan tindak pidana selaku penadah dengan menerima handphone curian gitu kan. Handphone curian kemudian dia jual lagi. Ini ada yang melaporkan lah gitu. Nah karena yang dilakukannya itu memang tindak pidana, ini perbuatannya ya itu bisa dilaporkan itu. Kalau yang dilaporkannya karya jurnalistik, misalkan Icu nih bikin berita mengenai pejabat A nih, pejabat A tidak terima
Kemudian dia melaporkan nih ke pihak kepolisian, saya tidak terima itu nih pencemaran nama baik. Nah itu dia lihat apakah itu produk jurnalistik atau bukan. Ketika itu produk berarti kan pengaduannya harus ke Dewan Pers gitu. Seperti itu kalau perbuatannya memang melawan hukum dan termasuk tindak pidana itu bisa. Seperti itu. Kalau di Kuningan pers perempuan itu jarang ya Teh? Banyaknya laki-laki ya? Ya jarang. Ada berapa Teh di Kuningan kalau dihitung itu? Ada berapa ya kalau pastinya saya nggak tahu, cuman yang saya kenal itu hanya ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang gitu ya, 6, 7 orang gitu. Sedikit. Berarti memang pers juga tidak diminati oleh perempuan oleh ya? perempuan. Padahal sebenarnya dunia pers itu menantang banget loh. Banyak tantangannya, banyak hal-hal baru yang bisa kita temui. Bagaimana sih caranya kita ngejar pejabat buat untuk dimintai keterangan? Ada dinamika tersendiri. Itu juga mungkin merasakan. Kita nunggu pejabat dari pagi sampai sore, tiba-tiba dia nyincet ke jalan yang lain. Itu kan satu tantangan tersendiri juga kan. Itu dari pagi nungguin segala macam, tiba-tiba dia menghilang. Ada kayak juga kemarin ya Teh, kayak kemarin di kejaksaan kan. Nah, di kejaksaan kan. Anggota dewan kan adalah 2 orang yang masuk, terus kita udah nunggu nih dari pagi nih mau minta keterangan, tiba-tiba pulangnya lewat ke belakang. Lewat samping, pintu samping ya. Makanya ada apa gitu tuh. Nah itu. Padahal kan biasa aja kan Teh memberi keterangan. Iya. Yang sama juga dengan tadi yang Icu tanyakan tentang kasus pemerasan. Ketika pejabat misalkan dia merasa diperas, tidak berani lapor ke pihak kepolisian, sama juga pertanyaan ada apa dengan pejabat itu gitu kan? Apakah memang dia melakukan kesalahan? Diketahui boroknya akhirnya mau menutup dengan sejumlah uang. Nah itu juga kan harus sama dipertanyakan, pejabatnya kenapa nggak mau lapor kan gitu. Padahal kan welcome aja ya Teh. Iya sebenarnya sih. Ya karena kan memang ya karena itu Teh kenapa sekarang pers tidak diminati oleh anak-anak muda itu kan karena framing dari masyarakat sendiri bahwa wartawan itu tukang ras, iya, betul. Tukang ngadu domba dan sebagainya gitu. Itu menjadi tantangan sebetulnya. Berarti yang harus disikapi oleh Dewan Pers nih Teh atau oleh PWI sendiri atau apalah organisasi apalah gitu yang ngurusin soal ini, yang diubahnya apa sih yang harus diubahnya gitu? Maksudnya mengubah stigma masyarakat terhadap wartawan atau gimana nih? Enggak, maksudnya mengubah dalam artian perketat nih aturan terkait dengan kode etik jurnalistik misalkan, atau perketat juga atau perubahan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 misalkan gitu, supaya memang nanti ke depan itu pers itu tidak disalahgunakan lah gitu oleh mungkin bisa juga ke arah situ, tapi kalau menurut saya mah sebenarnya untuk diterapkan itu agak susah juga ya. Susah ya karena kebebasan. Karena dengan adanya kebebasan pers, kemudian jadi susah sih sebenarnya ya kalau untuk diterapkan bahwa ini aturan harus seperti ini, kita harus mengikuti. Mungkin Dewan Pers sendiri atau organisasi itu tidak bisa memantau satu persatu mereka di lapangan kan, masa harus kita pantau satu-satu. Ini kamu nggak sesuai nih dengan undang-undang nih, kan nggak bisa gitu juga gitu kan. Oke, makanya sulit juga berarti. Kayaknya agak susah juga lah gitu. Nggak jauh-jauh contoh gini, kita tahu melawan arus itu melanggar lalu lintas ya. Tapi kan orang kadang ada aja, kadinya weh deket kan gitu. Ya seperti itulah gitu. Jadi kan susah jadinya. Iya benar Teh. Termasuk gitu. Tadi menarik Teh cerita Teteh yang pengalaman selama 14 tahun di wartawan pernah ditodong pistol kan. Kan ngeri juga itu. Kalau itu kan waduh gimana ini kan gitu. Itu selain itu Teh, apa sih sisi perihnya seorang wartawan tuh gitu? Sisi perihnya yaitu stigma yang kadang negatif ya. Kemudian kadang kalau kita datang nih ke suatu wilayah misalkan, kita padahal mah tujuannya baik ya, mau konfirmasi, mau kadang karena banyaknya itu beredar hal-hal yang negatif itu ketika kita, ibu dari mana? Misalnya saya dari media, mereka tanggapannya beda gitu, kayak yang cuek apa itu sebenarnya aduh ini orang kenapa gitu kan gitu. Terus juga banyak sih sebenarnya ketika awal-awal masuk
kita belum kenal dengan siapapun, Icu mungkin ngerasain. Tapi kalau Icu, saya rasa peloncoknya tidak seberat lagi zaman saya gitu Oke, kan. beda zaman ya. Beda zaman. Sama saya juga nggak dipeloncok kan, Icu kan masih baik-baik kan gitu. Iya. Lagi zaman saya beda sama senior-senior itu nggak langsung begitu kita diakui gitu. Jadi ya usaha kita bagaimana sih meluluhkan hati mereka gitu. Oke, sesama wartawan itu teh. Itu sama wartawan awal-awal gitu ya. Tapi kan alhamdulillah kesini Biasa lagi ya. udah biasa. Bareng-bareng lagi lah gitu. Kita menunjukkan bahwa memang ya kita benar-benar gitu kan ingin bersama mereka gitu ya. Kalau fenomena ini gimana nih teh? Misalkan nih, Icu mau konfirmasi kan, ada kasuistik lah gitu, Icu konfirmasi. Terus kata si narasumbernya, udah jangan diberitain nih uang sekitar puluhan juta misalkan. Nah itu mencederai daripada pers nggak sih? Menurut Icu gimana? Icu kan enggak, saya tanya Icu terima nggak uang itu? Enggak kan, harusnya memang ketika ada orang yang misalkan ngeluh nih soal ini kan, ya kan mau tidak mau kita juga harus konfirmasi kan. Iya betul. Udah tahan dulu aja. Kalau dibilang mencederai, saya rasa kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang kita merasa saya wartawan nyari ke sini tuh tujuannya mau konfirmasi, ingin misalkan Icu sedang yaitu kasuistik jadi harus berita running misalkan kan tetap harus ada kan gitu. Kalau misalkan orangnya berpikir udah rezeki ngapain ditolak, ya itu kembali ke masing-masing sih. Ya. Kalau secara umum ya jelas mencederai hal seperti itu gitu kan gitu. Cuma kadang-kadang kan juga ini mah rezeki kenapa sih harus ditolak, ada yang berpikir begitu juga kan gitu. Tergantung pribadi masing-masing lah bagaimana memaknainya itu sih. Gitu. Selain itu teh, yang menarik itu kan dunia pers kan sekarang memang sedang terus di istilahnya diintimidasi lah kalau masa kita mah kan gitu. Pusat juga kita kan ada aja berita-berita tentang pers nggak ada otak segala macam ya kan. Betul, dasmu lah yang segala macam ya. Kepemimpinan ini hampir mirip sama zaman Orde Baru nggak sih teh? Menurut Teteh? Yang saya rasakan kesini-sini itu hampir mirip. Zaman Orde Baru juga kan banyak ketika yang mengkritik keras langsung dibungkam kan, langsung diberedel, banyak kan media-media pers yang diberedel pada zaman Orde Baru juga. Nah saat ini pun saya lihatnya itu ada ke arah sana, apalagi sekarang pemerintah pusat kan membentuk Bakom ya kalau nggak salah, Badan Komunikasi kan. Badan Komunikasi itu kan yang khusus jubir istananya sekarang apapun juga kan melalui situ kan gitu. Bahkan saya pernah baca juga gitu kan, ada salah satu jurnalis nasional juga yang merasa kesulitan ketika ingin mengkonfirmasi, malah kayak dilempar ke sana ke sini gitu kan, dengan dipersulitnya mendapatkan akses juga itu mungkin salah satu udah ke arah pembungkaman ya gitu. Jadi kebebasan pers kita itu sudah dibatasi gitu oleh mereka. Sebenarnya kan seorang pemimpin siapapun itulah harus siap dikritik dong. Iya, itu bagian dari demokrasi. Iya, betul, itu bagian dari demokrasi dan tugas kita juga sebagai kontrol sosial kan, ketika menyampaikan kritik ya harus diterima dengan lapang dada gitu kan. Justru itu kan tujuannya untuk membangun juga, tidak untuk menjatuhkan pemimpin, tidak untuk menjatuhkan negara. Tapi hari ini gitu kan kritik itu kan disebutnya kan antek-antek ya, betul. Tadi londo irang. Iya, londo irang. Ada lagi kalau katanya itu anak abah. Nah, hal-hal seperti itu saya juga nggak ngerti ya, pemikiran seperti apa sih mereka melontarkan hal-hal seperti itu gitu. Padahal apa yang kita lakukan tidak melukai mereka secara fisik, ya tidak melukai mereka tentang hal-hal apapun, hanya menyampaikan kritik aja melalui tulisan gitu. Kalau di Kuningan juga sama kayak gitu ya. Misalkan kita kritik bupatinya bilang, "Oh, ini mah yang kemarin pemilihnya bukan ke saya," gitu kan, kritik terus gitu. Pernah nggak sih waktu itu sampai saat ini nih? Icu merasakan begitu nggak? Kita sebetulnya kalau kritik di media dan sebagainya itu kayak kegerahan ya. Kayak gerahan ya gitu kan gitu. Dicapnya itu ini mah dicapnya oposisi gitu ya. Bukan pro pemerintah. Ya.
kan kita media kan bagian dari kontrol sosial juga. Jangan begitulah, nulisnya yang baik-baik aja kan gitu ya bahasanya. Yang bagus-bagus aja lah. Yang bagus-bagus aja lah gitu kan. Coba yang sampaikan yang bagus-bagus kan. Iya. Tapi yang lebih perihnya teh bukan perih ya, kesal lah gitu. Kita itu udah nunggu nih konfirmasi ke salah satu narasumber kan. Udah nunggu, tiba-tiba narasumbernya ketika dikonfirmasi nggak menjawab dah tuh. No comment gitu. Nah, itu tuh apakah memang komunikasinya yang gimana ya, yang kurang baik? Itu atau sebenarnya hak narasumber ya. Hak narasumber. Iya. Narasumber itu berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun gitu Oke. kan. Tidak untuk memberikan keterangan. Ya sama tadi kata Icu, misal pejabat dia no comment, kita nggak bisa memaksa gitu. Karena kita bukan penyidik. Iya, gitu iya. kan, kita hanya sebatas Yang penting- konfirmasi Yang gitu penting kan. apa yang disampaikan kita Nah tulis ya, Teh. itu iya. Jadi itu hak narasumber lah. Mereka mau menjawab mau tidak, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa maksa, Pak jawab atau Pak ulang no comment, kan nggak bisa begitu juga. Iya. Tapi hari ini kebebasan pers di Kuningan juga masih bebas ya, Teh. Maksudnya dalam artian nggak kayak pemimpinnya bilang, wah pers Londo Irang kayak di pusat kan. Kalau di Kuningan masih aman. Kalau berarti ya? Kuningan sih insya Allah masih aman lah, masih aman gitu. Dan saya lihat juga Pak Bupati sudah bisa menerima kritik ya gitu ketika ada. Contohnya nih Pak Bupati ada rumah yang begini, cepet lah responnya gitu. Saya lihat kan di IG-nya juga udah mulai banyak meninjau yang rumah mau roboh segala macem gitu. Oh berarti Pak Bupati sekarang anti kritik ya? Anti kritik. Iya maksudnya mengakomodir kritik media berarti ya? Kalau mengakomodir semua saya nggak tahu ya gitu. Coba nanti tanya ke Pak Bupati aja lah gitu. Tapi yang saya lihat gitu, lihat gitu sudah mulai ke arah sana lah. Kalau di Kuningan mungkin insya Allah tidak akan seperti itulah, nggak ada. Sampai saat ini kan tidak akan bahasa-bahasa seperti itu gitu. Sudah ke arah sana itu karena menjelang pilkada Teh, pemilu. Mungkin juga gitu kan ya. Ya harus baik-baik berarti kan ya. Kan politisi kan gitu Teh. Berarti ketika ada butuhnya aja ikut kita gitu ya. Biasanya sih kalau politisi kan ketika menjabat ketahuan nih karakternya gini kan gitu. Makanya kayaknya itu juga mau jadi politisi itu. enggak juga nih, takutnya karakternya itu gini nih ternyata dikasih jabatan. Gitu Teh. Jadi kebanyakan mukanya punya dua gitu ya. Iya. Intinya sih kan kita sebagai jurnalis bukan Londo Ireng, bukan antek asing gitu kan. NKRI tetap harga mati bagi kita. Kita WNI tetap kan. Terus ya kita bukan antek siapa-siapa lah gitu. Jadi ya saling menghormati, saya rasa itu yang diperlukan. Saling menghormati, kita juga punya undang-undang, punya kode etik. Kita akan melangkah juga sesuai dengan itu gitu. Tidak akan tepaduai lah gitu, tepaduai ulang ngalengkah. Jadi ya pada pemimpin siapapun lah, khususnya di Kuningan kan. Iya. Harus siap menerima kritik apapun dari siapapun gitu. Tidak hanya dari media ya gitu. Ketika ada suara rakyat, suara masyarakat yang mengeluh ya sama saja gitu. Iya. Ketika kami menyampaikan kritik melalui tulisan, ya terima dengan lapang dada, disikapi harus seperti apa, diperbaiki, atau itu dijadikan masukan kan buat introspeksi, buat evaluasi kayak begitu. Padahal apa yang disuarakan oleh masyarakat kayak semisal jalan rusak kita publikasikan, sampaikan itu kan hal yang memang baik ya Teh, dalam artian oh iya ya ini yang harus diperbaiki, prioritaskan kan. Betul. Tapi kan saat ini pejabat melihatnya ketika kita menaikkan meng-up jalan yang rusak misalkan salah satunya atau rumah yang butuh bantuan ruti lahu itu kan dinilai masih ini sih gitu kan menjadi bom bagi mereka lah gitu. Padahal kan kita menyampaikan ya Teh. Saya pernah juga waktu itu membuat berita ada lansia yang rumahnya memang sudah dijodang ya. Dijodang. Saya bikin itu berita, kemudian tidak ada respon, saya terus gitu kan. Ya itu bahasa dari pemerintah setempat lah. Waktu itu bahasanya ya naon sih ya maksudnya boleh cenah ngerakeun nu kieu cenah diberitakeun. Malah seperti itu, bukannya
aduh Bu Eli ini tadi mana sih? Iya. Ini kondisinya gimana sih? Ayo kita ke sana. Bukannya seperti itu, malah ini mengerakeun cenah. Iya. Ngerakeunnya apa? Justru kata saya tuh, saya ngasih tahu nih ada lansia jangan menunggu ada berita mereka tertimpa oleh rumah dan meninggal dua-duanya, saya sampai begituin kan. Ketika akhirnya coba saya dengan cara lain, baru ketika itu viral baru datang, baru diperbaiki, baru rumahnya ya begitulah. Kadang logika berpikir para pejabat itu emang aneh juga ya. Betul. Kan sekarang katanya no viral no justice kan no viral, no gitu. justice, iya. Ketika itu viral baru cepet direspon. Iya. Ketika nggak viral biasa-biasa aja, ya biasa-biasa juga kan responnya. Makanya harus dipiralkan Kan nih. viralkan, betul. Oke, Sally, ini kita Siap. udah panjang nih ngobrolin soal pers nih. Dan memang apa namanya dinamika pers hari ini kan nggak tahu ya Icu, karena kan Icu zaman Orde Baru belum lahir kan. Belum lahir. Nggak tahu lah. Tapi kata orang-orang sih hampir mirip lah Iya. gitu. Aktivis ketika bersuara, demo dan sebagainya. Apa namanya pers meng-up keburukan dari pemerintah dalam artian pro rakyat ya Teh. Betul. Dinilai antek-antek asli dan sebagainya itu kan betul. yang sangat disayangkan oleh kita ya selaku bagian dari betul, pers kan gitu. Oke, terima kasih Teh Eli. Sama-sama Oke, Icu. ini terakhir nih closing statement nih untuk apa ya namanya menjawab dinamika pers hari ini. Oke, kesini. Apa ya? Saya rasa bagi teman-teman wartawan dimanapun berada, kita jangan keluar dari koridor undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Apa yang kita sampaikan sesuai dengan fakta di lapangan dan tetap kita menyuarakan kebenaran, tetap kita menyuarakan hati rakyat. Intinya jurnalis bukan londo ireng dan bukan antek-antek asing. Kita tetap NKRI harga mati. Oke. Ya, gitu. Nah gitu Sobat Cikal, jadi jurnalis itu bukan londo ireng ya. Yang ireng cukup Icu ya. Tapi baru kali ini saya dibully sama presiden Teh. Hebat dong sampai ke presiden bully. Oke Sobat Cikal, kita udah lumayan banyak berbincang nih sama wartawan yang sudah lama berkecimpung lah gitu di dunia ya pers lah gitu. Terima kasih Sobat Cikal yang sudah menonton. Yang pasti ketika tagline-nya itu apa? Jurnalis bukan londo ireng. Jurnalis bukan londo ireng itu yang harus dicatat. Oke, Sobat Cikal, terima kasih. Saya Icu Firmansyah. Nanti balik lagi di podcast Malmingan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.